Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Sahrani. Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Baik, saya akan mulai menjelaskan biografi dari salah satu tokoh yaitu Friedrich Engels. Friedrich Engels lahir di Bremen, Wuppertal, Jerman pada 28 November 1820 yang merupakan anak sulung dari industrialis tekstil yang berhasil. Ia merupakan keturunan Inggris dan Jerman. Friedrich Engels mempunyai banyak profesi selama hidupnya. Dia pernah menjadi seorang industrialis, ilmuwan sosial, penulis, teoretikus politik, ahli filsafat, dan juga bapak dari Marxisme. Orang-orang mungkin mengira bahwa hanya Karl Marx lah yang menjadi bapak dari Marxisme, tetapi ternyata Friedrich Engels pun adalah seorang bapak dari Marxisme seperti Karl Marx. Friedrich Engels adalah seorang penulis yang menghasilkan banyak sekali karya yang tentunya sudah dikenal banyak orang. Beberapa karya utama yang telah ditulis oleh Friedrich Engels dimulai dari sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1844 yang berjudul The Holy Family. Penulisan buku ini dibantu oleh Karl Marx. Buku ini berisi kritik yang ditujukan pada sebuah kelompok atas pemikiran mereka kepada dunia pendidikan pada saat itu. Buku kedua yang sangat terkenal dari Friedrich Engels berjudul The Condition of the Working Class in England. Buku ini diterbitkan pada tahun 1844 juga. Buku ini menyajikan detail-detail yang mendeskripsikan dan menganalisis kaum pekerja di Britania Raya. Pendeskripsian dan analisis ini merupakan hasil pengamatan dari Friedrich Engels pada saat ia tinggal di daerah Manchester dan Salford di Britania Raya. Buku ketiga yang terbit pada tahun 1878. Buku ini berjudul Herr Eugen Dahring's Revolution in Chance. Buku ini juga dikenal dengan judul Anti-Dahring Herr Eugen Dahring Revolution in Chance. Buku ini mendeskripsikan dengan detail kritik yang ditujukan untuk posisi filosofis dari seorang bernama Eugen Dahring yang merupakan seorang ahli filsuf Jerman dan pengkritik Marxisme yang diyakini oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Buku yang merupakan karya utama dari Friedrich Engels berjudul Socialism, Utopian and Scientific. Buku ini diterbitkan pada tahun 1880. Buku ini berisi kritik terhadap sosialis utopia seperti Fourier dan Owen. Selain itu, buku ini berisi penjelasan tentang kerangka sosialis untuk mengerti kapitalisme. Buku terakhir terbit pada tahun 1884. Buku ini berjudul The Origin of the Family, Private Property and State. Buku ini berisi tentang kodeksi kapitalisme dan keluarga. Friedrich Engels meninggal di London pada tanggal 5 Agustus 1895 pada umur 74 tahun. Adapun pemikirannya itu, menurut Friedrich Engels, gagasan harus dipahami sebagai hasil dari aktivitas orang-orang yang berkutat dengan proses kehidupan material dan menempatkan produksi gagasan sebagai sebuah aspek dari upaya pada umumnya dalam menciptakan kehidupan dalam alam. Meski demikian, harus ditekankan bahwa penolakan Engels terhadap idealisme setara dengan penolakan mereka terhadap materialisme mekanistik seperti yang dianut oleh kaum materialis Perancis dan Ludwig Feuerbach. Kedudukan Engels
boleh dikatakan berada di atas idealisme dan materialisme mekanistik. Pembahasan Friedrich Engels atas agama juga terpilah ke dalam dua aspek agama. Agama sebagai sistem ideologi dan agama sebagai lembaga sosial. Sebagai ideologi, agama berfungsi sebagai seperangkat sanksi moral, hayal, penghibur atas kondisi ketidakadilan, penyelubung kenyataan, dan pembenar ketidaksetaraan. Selain menempatkan agama sebagai sebentuk ideologi yang digunakan oleh kelas dominan untuk menyamarkan kenyataan dan mengendalikan kelas-kelas terhisap, Engels juga menjelaskan agama secara empiris dalam wujud analisis pertarungan kelas dalam suatu kurun waktu tertentu. Penekanannya bukan pada ideologi kelas dominan atau pandangan dunia pada suatu babak sejarah tertentu, tapi lebih pada pemilahan masyarakat ke dalam kelas-kelas dan pertarungan di antara kelas-kelas tersebut. Perlakuan terhadap gejala keagamaan ini mengungkapkan bahwa setiap kelas sosial mengusung ideologi tersendiri yang menampilkan kepentingan kelasnya masing-masing. Pendekatan kedua ini muncul misalnya dalam karya Engels mengenai sejarah kekristianian awal tentang asal-muasal agama Kristiani dan The Peasant War in Germany pada tahun 1871 tentang pemberontakan petani di zaman feodal. Secara tidak langsung, Friedrich Engels menyatakan bahwa bentuk agama awal umat manusia bersifat alamiah dan spontan. Kemunculan negara dan pendetalah yang memunculkan agama sebagai lembaga penipuan dan pengeliruan. Dalam masyarakat, kesukuan agama tidak terpisah dari kekerabatan dan ekonomi. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.